Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran kita yaitu ilmu pengetahuan sosial yang akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak diharapkan berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Dan anak-anak jangan lupa mempersiapkan diri mulai dari buku tulis dan alat tulisnya untuk mencatat materi yang dianggap penting di dalam video ini. Nah, materi kita hari ini masih membahas bab 3 yaitu tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Adapun materi yang pertama yang akan kita bahas dalam video ini yaitu tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Motif adalah kekuatan yang ada dalam diri manusia untuk melakukan tindakan atau kegiatan. Dalam tindakan ekonomis yang dilakukan manusia, motif tersebut berasal dari diri sendiri dan berasal dari luar diri manusia atau pengaruh dari orang lain. Manusia melakukan berbagai macam tindakan agar semua kebutuhannya dapat terpenuhi dan dapat mencapai kemakmuran. Tindakan ekonomis adalah segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Nah, tujuannya yaitu untuk mengendalikan agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Tindakan ekonomis manusia dilakukan dalam kegiatan ekonomi. Tindakan ekonomis dilakukan setiap orang harus dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, serta santun. Kegiatan ekonomis juga manusia harus rasional agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kegiatan yang rasional itu adalah kegiatan yang dilakukan dengan pikiran dan akal yang sehat. Motif ekonomi adalah keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Tindakan manusia selalu didorong oleh suatu keinginan. Keinginan atau motif yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi ada bermacam-macam. Berikut ini adalah beberapa macam motif dalam kegiatan ekonomi. 1. Motif untuk memenuhi kebutuhan. Motif untuk memenuhi kebutuhan adalah motif yang paling penting yang mendorong manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Setiap aktivitas yang dilakukan manusia dengan harapan ingin mendapatkan penghasilan. Penghasilan itulah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Apabila penghasilannya tidak mencukupi, maka manusia berusaha mendapatkan penghasilan tambahan dengan melakukan kegiatan ekonomi yang lain. Motif berbuat sosial. Rasa kemanusiaan selalu ada pada setiap individu. Selain ingin memenuhi kebutuhan, manusia punya keinginan untuk menolong orang lain atau ingin membantu sesama manusia. 3. Motif untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud bukan hanya sekedar mendapatkan pujian ataupun piagam, tetapi juga ingin status sosial yang lebih tinggi dari masyarakat sekitarnya. Penghargaan dapat diperoleh apabila adanya usaha dengan rajin untuk memperolehnya. 4. Motif untuk memperoleh kekuasaan. Motif lain yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah motif memperoleh kekuasaan. Manusia kadang tidak puas terhadap apa yang telah diperoleh, sehingga terus melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya. Selanjutnya, prinsip ekonomi adalah dasar berpikir manusia yang digunakan untuk melakukan tindakan ekonomi. Dalam dunia usaha, prinsip ekonomi berhubungan dengan efisien dan efektif. Efisien artinya kegiatan yang dilakukan tepat untuk mencapai target tertentu, dan efektif artinya apa yang dilaksanakan itu benar-benar. Prinsip ekonomi baik sekali digunakan dalam segala kegiatan ekonomi, baik kegiatan produksi, kegiatan distribusi, maupun kegiatan konsumsi. Seseorang yang berpedoman pada prinsip ekonomi selalu melakukan pertimbangan-pertimbangan sehingga pengorbanannya dapat memperoleh hasil yang maksimal.
Prinsip ekonomi dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi tentu dengan tujuan yang berbeda. Berikut beberapa contoh penerapan prinsip ekonomi di dalam kegiatan ekonomi. 1. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi, yaitu menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu yang baik. Mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan mentah atau bahan baku, menggunakan tenaga kerja dengan upah murah, serta harus selalu hemat dalam biaya produksi. 2. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi, antara lain menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen, memberikan layanan dengan baik, serta menggunakan sarana distribusi yang murah. 3. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi, antara lain membeli barang dengan memilih terlebih dahulu, memilih barang yang kualitasnya bagus dan baik, membeli barang sesuai dengan yang direncanakan, serta setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Penerapan prinsip ekonomi sangat penting, apalagi di dalam era globalisasi. Semua barang secara bebas masuk dan keluar dari dalam negeri. Pada saat seperti ini, produsen dituntut dapat menghasilkan barang yang berkualitas dengan harga yang bersaing. Nah, tugas produsen ini sangat berat, tetapi harus tetap dilaksanakan agar barang hasil produksinya dapat terjual. Begitu juga dengan distributor. Mereka harus melakukan penyaluran dengan efektif dan efisien. Sebaiknya distributor menggunakan saluran distribusi yang tepat. Nah, selanjutnya itu mengenai kegiatan ekonomi. Manusia setiap hari melakukan kegiatan dengan tujuan memenuhi kebutuhan. Kegiatan manusia tergantung tujuan masing-masing tiap individu. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan oleh manusia karena kebutuhan yang semakin bertambah dengan dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan ekonomi dalam sehari-hari terdiri atas 1. Kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Berdasarkan pengertian produksi, dapat disimpulkan bahwa nilai guna barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Setiap barang memiliki nilai guna yang berbeda. Perbedaan nilai guna tersebut dapat kita lihat dari 1. Nilai guna bentuk. Nilai guna bentuk adalah suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya, perubahan tersebut yaitu kacang kedelai akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila udah diolah menjadi tahu ataupun tempe. Nah, perubahan nilai guna tersebut akan mempengaruhi harga dan manfaat barang yang telah diolah. Harga dan manfaat dari tahu atau tempe lebih tinggi dibandingkan dengan kacang kedelai. Nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Misalkan, pasir akan bertambah nilai gunanya apabila telah dibawa ke toko bangunan. Guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Contohnya, jaket digunakan pada saat kita kedinginan. Payung kita gunakan pada saat hujan atau panas. Nah, nilai guna barang tersebut akan bertambah jika kita menggunakannya pada saat yang tepat atau pada saat kita membutuhkan. 4. Nilai guna kepemilikan. Nilai guna kepemilikan adalah nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Contoh, sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna apabila sepatu tersebut sudah dibeli seseorang dan kemudian dipakainya. Nilai guna barang bukan hanya ditentukan oleh kepemilikan saja, akan tetapi dapat juga dilihat dari siapa yang memiliki.
Orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang disebut dengan produsen. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Untuk melakukan kegiatan produksi, seorang produsen harus ingat beberapa hal, yaitu 1. What? Barang-barang apa saja yang akan dihasilkan dan bahan-bahannya apa saja yang digunakan. Ini berhubungan dengan tujuan dari produksi tersebut. Tujuan produksi untuk menghasilkan barang produksi atau barang konsumsi. 2. How? Bagaimana memilih faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang harus dipikirkan oleh seorang produsen, karena hal ini menyangkut dengan tenaga kerja, menyangkut modal, dan bahan baku dengan tujuan memproduksi barang atau jasa yang berkualitas dengan harga jual yang murah. 3. Whom? Kepada siapa barang produksi tersebut didesain dan menghasilkan barang, akan tetapi barang dihasilkan harus diterima oleh masyarakat. Untuk itu, seorang pengusaha perlu mengadakan promosi agar barang hasil produksi dikenal dan disukai oleh masyarakat. Produsen menghasilkan banyak kebutuhan konsumen, memperoleh keuntungan, dan menjaga kontinuitas barang atau jasa. Dalam kegiatan produksi memerlukan beberapa faktor, yaitu 1. Faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku. Sebagai contoh, tanah sebagai sumber daya alam dan manusia dapat menggunakan untuk lahan pertanian, pabrik, perkebunan, peternakan, ataupun tempat usaha yang lain. 2. Faktor produksi dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Nah, ternyata tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3. 1. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal, contohnya dokter, guru, ataupun konsultan. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilannya yang terlatih, seperti montir, supir, ataupun penjahit. Nah, yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak punya keterampilan seperti tukang sapu, tukang sampah, ataupun kuli bangunan. 3. Faktor produksi modal. Modal adalah segala hal dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi bisa juga barang, yaitu gedung, mesin, bahan mentah, atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. 4. Faktor produksi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Kewirausahaan sangat besar perannya dan sebagai penentu dalam pelaksanaan serta hasil yang ingin dicapai. Kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi juga merupakan usaha untuk menambah nilai guna barang atau jasa. Nah, lembaga atau perorangan yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Tujuan distribusi yaitu ada 4. Yang pertama, menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpenuhi. 4. Agar kontinuitas produksi terjamin. Untuk mencapai tujuan distribusi, ada beberapa cara yang harus dilakukan agar barang sampai kepada konsumen. Nah, cara-cara tersebut ada 3. Yang pertama, melakukan distribusi langsung. Distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Contoh, pedagang sate langsung menjual barang kepada konsumen tanpa melalui perantara.
2. Melakukan distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contoh pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Manusia setiap hari melakukan kegiatan konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan yang dilakukan manusia tergantung dari tujuan setiap individu. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan oleh mereka karena kebutuhan manusia semakin bertambah dengan dihadapkan pada alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Konsumsi menggunakan atau menghabiskan kegunaan setiap barang baik secara berangsur maupun sekaligus habis. Berikut adalah pelaku konsumsi dalam kegiatan ekonomi. 1. Kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Keluarga merupakan sekumpulan orang yang tinggal di dalam satu rumah sebagai unit terkecil dalam suatu masyarakat. Tingkat konsumsi suatu keluarga dapat berbeda dengan keluarga lain. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pendapatan, jumlah anggota keluarga, gaya hidup, latar belakang pendidikan, ataupun lingkungan tempat tinggal. 2. Kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Perusahaan merupakan suatu tempat berlangsungnya proses produksi. Pada saat memproduksi barang, perusahaan ini memerlukan bahan baku, tenaga kerja, serta modal. Pada saat perusahaan ingin menghasilkan barang atau jasa, maka perusahaan menentukan bahan baku, mesin, dan juga jasa tenaga kerja. Perusahaan dalam hal ini bukan hanya melakukan kegiatan produksi, tetapi juga menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan modal dalam proses produksi. 3. Kegiatan ekonomi negara. Pada dasarnya sama dengan perusahaan. Negara bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Tujuan konsumsi negara berbeda dengan rumah tangga keluarga ataupun perusahaan. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Biaya yang digunakan untuk konsumsi negara berasal dari masyarakat. Negara setiap akhir tahun biasanya membuat rancangan anggaran dan belanja negara yang nantinya wajib disetujui oleh DPR. Hal ini dilakukan agar pengeluaran pemerintah dapat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Sekian dan terima kasih pemaparan mengenai tindakan, motif, dan prinsip ekonomi serta kegiatan ekonomi. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh anak-anak sekalian.